Terima kasih, Anda masih bersama saya Medo Pelfrina di Kompas Bisnis. Saudara, saya masih terhubung dengan Kepala Riset Pros Capital, Alfred Nainggolan. Bang Alfred, tadi kan kita sempat terpotong. Kalau tadi sempat dijelaskan sedikit, apa bedanya short selling atau short sell dengan pom-pom, fenomena yang terjadi di bursa kita, di pasar bursa kita di awal tahun. Apa sih sebenarnya yang dasarnya yang beda, Bang, antara short sell dan juga pom-pom, mempom-pom saham ini? Ya, tadi kalau bicara pom-pom itu kan berharap harganya naik. Artinya ini dilakukan untuk mengharapkan harganya naik sehingga bisa mendapatkan keuntungan ketika kita sudah punya sahamnya. Jadi ketika kita punya sahamnya, ketika saham itu kita pom-pom atau dipom-pom harganya sahamnya naik, itu menjadi keuntungan bagi kita. Kebalikan dari untuk yang transaksi yang short sell ini, artinya dia menjual duluan tanpa punya sahamnya. Berharap nanti ketika harganya sahamnya turun, nanti dia beli di harga yang murah. Jadi ini istilahnya sahamnya harus di-dump. Jadi sahamnya harus diturunkan. Jadi mekanismenya di situ. Jadi short sell itu disitulah muncul yang namanya dump. Kenapa sekarang kita lebih kepada pom-pom? Karena memang transaksi short sell kita memang sudah di-stop di awal pandemi kemarin. Artinya jika aturan short sell diberlakukan kembali, diperbolehkan kembali, maka kita akan kenal yang namanya pump and dump. Nah, kalau soal aturannya short selling di Indonesia, Bang, sebenarnya banyak yang tahu nggak sih soal ini? Ada ya? Iya, ini hal yang umum ya. Cuma bedanya tadi bahwa kalau di kita bursa memilih-milih mana saham-saham emiten-emiten yang memang bisa ditransaksikan short sell bersamaan dengan tadi transaksi margin. Jadi umum dan sudah berlaku cukup lama dan artinya bahwa hampir semua bursa juga selalu mengenal yang namanya transaksi short sell. Karena memang secara teoritis kan logikanya ekspektasi tidak hanya ekspektasi saham naik, tapi ekspektasi saham turun. Begitu juga ekspektasi terhadap fundamental perusahaan bisa diekspektasikan naik dan bisa diekspektasikan turun. Selama ini kan yang umum adalah ketika fundamentalnya bagus, berharap harga sahamnya naik. Tapi ini kebalikannya, bahwa ketika saham turun juga bisa mendapatkan keuntungan. Oke, Bang Alfred, BI kan belum mencabut kebijakan soal larangan short selling ini. Sebenarnya langkah ini tepat nggak sih, Bang? Ya, memang dengan adanya transaksi short selling ini volatilitas bursa akan semakin tinggi. Jadi dalam kondisi kemarin ketika pandemi itu tentu ini akan semakin memperparah tadi volatilitas. Apalagi kalau kita lihat di awal pandemi itu kan bisa dibilang tren turun ya, bursanya dalam kondisi bearish. Artinya ketika ini tetap diberlakukan maka ruang penurunannya akan semakin besar karena tadi short sell ini meningkatkan volatilitas. Dalam kondisi market yang sedang turun maka volatilitas untuk ke bawah yang akan semakin besar. Jadi memang cukup efektif ternyata ketika ini di stop, artinya bahwa ruang untuk penurunan volatilitas yang downside-nya itu semakin kecil. Jadi memang ini biasanya akan mulai diberlakukan ketika kondisi pasar sudah mulai normal. Jadi hal seperti ini memang biasanya ditujukan, ini yang biasanya meramaikan bursa. Ini yang biasanya meningkatkan nilai transaksi di bursa. Baik, terima kasih. Ringkas, padat, dan juga jelas. Terima kasih ulasannya Kepala Riset Pros Capital, Alfred Nainggolan, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat terus, Bang Alfred. Terima kasih.